Fakta di balik viralnya ayah Pradalaki dijemput Provos, sampai minta tolong Prabowo. Video viral Pelda Christian Namo dijemput Provos. Nama Pelda Christian pernah disorot saat putra tercintanya, Pradalaki Namo, tewas diduga dianiaya senior. Saat ini, kasus kematian Pradalaki masih berlangsung di tingkat pengadilan militer. Mengenai video viral Pelda Christian dijemput, hingga Rabu, 7 Januari 2026, belum diketahui apa latar belakangnya. Sebab, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI mengenai dasar hukum dan tujuan penjemputan Pelda Christian Namo di Pelabuhan Tenau Kupang tersebut. Cosmas Jo Oko selaku kuasa hukum Pelda Christian tidak menampik kejadian itu. Saat dikonfirmasi pada Rabu malam, Cosmas membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebut kondisi psikologis kliennya saat ini masih dalam suasana duka mendalam atas meninggalnya sang anak, Pradalaki Namo. Cosmas juga meminta agar kasus ini mendapat perhatian serius dari pimpinan tertinggi negara dan institusi militer. Ia berharap adanya evaluasi mendalam terhadap penanganan kasus yang menimpa kliennya. Saya sebagai kuasa hukum meminta Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI turun tangan. Proses hukum harus berjalan secara jelas dan sesuai aturan, tegas Cosmas. Isi video yang viral di medsos. Dalam video yang beredar, terlihat Pelda Christian menolak dibawa aparat Provos karena petugas tidak menunjukkan surat perintah resmi. Berdasarkan narasi di video, peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba saat Pelda Christian baru saja turun dari kapal di Pelabuhan Tenau Kupang, Rabu, 7 Januari 2026. Pelda Christian tanpa mempertanyakan alasan penjemputan dan menolak naik ke mobil aparat sebelum dasar hukumnya dijelaskan. Beta, saya, siap lepas baju. Beta punya anak sudah mati, jadi beta juga tidak mau mati. Jangan paksa beta. Beta hanya mau lihat surat perintah. Kasih tunjuk surat dulu baru beta naik mobil, ucap Pelda Christian dengan nada tinggi sambil membuka pakaian dinasnya, mengutip Kompas.com. Pelda Christian sedang hadapi proses hukum. Cosmas menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan prosedur penjemputan tersebut. Menurutnya, penjemputan ini sangat mengejutkan karena kliennya tengah menjalani proses hukum dan dijadwalkan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Kupang pada 9 Januari 2026. Kami kaget. Klien kami sedang dalam proses hukum dan besok sudah ada agenda sidang. Tiba-tiba dijemput tanpa penjelasan hukum yang terang, ujar Cosmas di lokasi kejadian, sebagaimana terekam dalam video. Cosmas menegaskan bahwa kliennya tidak berniat melawan institusi TNI, namun mereka menuntut transparansi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pihaknya bersedia mengikuti prosedur asalkan ada surat perintah yang jelas terkait perkara apa dan atas perintah siapa penjemputan tersebut dilakukan. Berikut adalah 10 fakta terkait peristiwa viral penjemputan Pelda Christian Namo oleh anggota Provos di Kupang. 1. Identitas dan latar belakang tokoh utama. Tokoh utama dalam peristiwa ini adalah Pelda Christian Namo, seorang anggota TNI yang juga merupakan ayah kandung dari almarhum Pradalaki Namo. Nama Pelda Christian sebelumnya telah dikenal publik karena perjuangannya menuntut keadilan atas kematian putranya. Anaknya, Pradalaki Namo, meninggal dunia diduga akibat menjadi korban penganiayaan oleh oknum senior di lingkungan militer. Peristiwa tragis tersebut membuat Pelda Christian berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil akibat duka mendalam yang dialaminya. 2. Lokasi dan waktu penjemputan paksa. Peristiwa penjemputan yang terekam dalam video viral tersebut terjadi secara tiba-tiba di Pelabuhan Tenau, Kupang. Aksi ini berlangsung pada hari Rabu, 7 Januari 2026, saat Pelda Christian baru saja turun dari kapal. Kejadian yang berlangsung di area publik tersebut langsung menyedot perhatian banyak orang di pelabuhan. Kehadiran sejumlah anggota Provos yang mencegat langkah Pelda Christian menciptakan suasana tegang di lokasi kejadian. 3. Penolakan Pelda Christian untuk naik mobil. Dalam video yang beredar, Pelda Christian terlihat melakukan perlawanan verbal dan menolak secara tegas untuk dibawa oleh anggota Provos. Ia enggan menuruti perintah petugas karena merasa ada prosedur yang tidak dijalankan dengan benar. Ia bersikeras tidak akan naik ke mobil aparat sebelum pihak Provos menunjukkan surat perintah resmi. Penolakan ini menunjukkan bahwa sebagai anggota militer, ia tetap menuntut kepatuhan terhadap regulasi administrasi meskipun dihadapkan pada sesama rekan prajurit. 4. Aksi membuka baju dinas sebagai bentuk protes. Momen paling emosional dalam video tersebut adalah ketika Pelda Christian tampak membuka pakaian dinasnya di hadapan para petugas. Aksi ini dilakukan sebagai simbol bahwa ia siap menanggalkan jabatan dan statusnya demi memperjuangkan hak hukumnya. Ia meluapkan kekecewaannya dengan nada tinggi,
menyatakan bahwa dirinya tidak takut lagi kehilangan apapun setelah kematian anaknya. Ungkapannya mencerminkan keputusasaan seorang ayah yang merasa terdesak oleh institusi tempatnya sendiri mengabdi. 5. Ketiadaan keterangan resmi dari pihak TNI. Hingga laporan ini diturunkan pada Rabu malam, belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh institusi TNI mengenai dasar hukum penjemputan tersebut. Alasan mengapa seorang prajurit aktif dijemput paksa di tempat umum masih menjadi teka-teki. Ketidakjelasan ini memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama mengingat status Polda Christian yang sedang memperjuangkan kasus kematian anaknya. Publik menanti transparansi dari pimpinan TNI terkait tujuan dan urgensi penjemputan tersebut. 6. Kondisi psikologis Polda Christian yang terguncang. Kuasa hukum korban, Cosmas Jooko, mengungkapkan bahwa kliennya saat ini masih berada dalam suasana duka yang sangat mendalam. Kehilangan seorang putra tercinta secara tragis telah memberikan tekanan batin yang luar biasa bagi Polda Christian. Menurut Cosmas, kondisi psikis yang sedang rapuh seharusnya menjadi pertimbangan dalam melakukan tindakan hukum terhadap kliennya. Perlakuan penjemputan yang dianggap represif tersebut dikhawatirkan akan memperburuk trauma yang dialami oleh Polda Christian. 7. Hubungan dengan kasus kematian Prada Lakinamo. Kasus kematian Prada Lakinamo saat ini dilaporkan masih terus berjalan di tingkat pengadilan militer. Polda Christian adalah sosok yang paling vokal dalam mengawal proses hukum terhadap para oknum senior yang diduga menganiaya anaknya. Banyak pihak mengaitkan penjemputan mendadak ini dengan posisi Polda Christian sebagai orang tua korban. Muncul kekhawatiran dari pihak keluarga bahwa penjemputan tersebut mungkin berkaitan dengan upaya intervensi terhadap kasus hukum anaknya yang sedang berjalan. 8. Agenda persidangan di PN Kupang. Cosmas Jooko mengungkapkan fakta bahwa penjemputan ini sangat mengejutkan karena Polda Christian dijadwalkan hadir dalam persidangan. Agenda sidang tersebut rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Januari 2026. Penjemputan yang dilakukan hanya 2 hari sebelum jadwal sidang dianggap janggal oleh tim kuasa hukum. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai sinkronisasi administrasi hukum antara pihak militer dan agenda peradilan umum yang sedang dijalani kliennya. 9. Permintaan intervensi Presiden Prabowo dan Panglima TNI. Melalui kuasa hukumnya, Polda Christian menyampaikan permohonan bantuan secara terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI. Ia berharap pimpinan tertinggi negara dapat memberikan perhatian serius terhadap rentetan peristiwa yang menimpanya. Keluarga menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap penanganan kasus kematian Prada Laki serta prosedur penjemputan Polda Christian. Mereka meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 10. Tuntutan transparansi prosedur hukum. Pihak keluarga dan kuasa hukum menegaskan bahwa mereka tidak berniat melakukan perlawanan terhadap institusi militer atau pimpinan. Namun, mereka menuntut agar setiap tindakan aparat didasari oleh surat perintah dan dasar hukum yang terang. Keluarga menyatakan kesediaan untuk mengikuti prosedur apapun asalkan jelas perkara apa yang sedang dihadapi dan atas perintah siapa penjemputan itu dilakukan. Transparansi dianggap kunci utama agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum militer tetap terjaga.